Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidul awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sanna bisunnatihi ajma'in. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur tanpa terasa hari ini sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dan terus kita isi dengan kebaikan dan amal saleh. Ya, termasuk bulan ini kenapa dinamai bulan Sya'ban? Harapannya kita banyak buka outlet baru, cabang. Karena kalau kita punya toko satu, ya penghasilannya satu. Orang-orang kaya sekarang itu dia tokonya di mana-mana, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Cek siapa orang paling kaya, nggak mungkin dia menguasai satu di mana-mana. Ya, Sya'ban ini maknanya dari kata sya'bun artinya cabang, Sya'ban yang bercabang-cabang. Artinya di bulan Sya'ban ini kita sudah mulai nih buka cabang baru. Yang belum baca Quran mulai buka, yang belum biasakan. Sehingga nanti harapannya apa? Allah berikan kita panjang umur, masuk bulan Ramadan kita panen. Dan pohon kalau cabangnya satu ya buahnya juga nggak mungkin banyak. Tapi kalau cabangnya kemana-mana beranting, itu nanti panennya juga pasti apa? Banyak. Ya, nah, makanya ini kita mulai di bulan Sya'ban ini masih ada setengah jalan. Yang belum menanam banyak amal soleh, tanam sebanyak-banyaknya supaya nanti kita teruskan perbanyak di bulan Ramadan dan kita bisa panen raya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan, sanjungkan kepada kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk senantiasa kokoh mengikuti ajaran beliau. Pada waktunya mau tidak mau kita akan wafat. Kita berdoa mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemarin terakhir di nomor 20 dan 21 bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tatawul. Orang berlomba-lomba, khususnya al-hufat al-ura, orang yang dulunya nggak pernah pakai sendal, bahkan bajunya setengah telanjang. Nah, dalam riwayat al-Arab, yaitu orang Arab. Ya, dalam apa? Bil bunyan, meninggikan bangunan. Dan ini sudah ada buktinya dan tidak mungkin Rasulullah SAW bohong. Hari ini gedung tertinggi adanya bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Australia, tapi adanya di mana? Nah, di Dubai. Apa namanya? Burjul Khalifah. Ya, ini gedung tertinggi sekarang menjadi pusat bisnis. Jadi orang yang kelas-kelas bisnis internasional kalau mau transaksi dianggapnya elit, nah datang ke sini. Berapa nginepnya satu malam? Ratusan juta. Ya, nah, jadi kita nggak usah ngarep udah. Ya. Karena apa? Daripada nginep di situ mendingan beli rumah. Ya kan? Mendingan bangun kontrakan, bisa untuk bertahun-tahun. Kalau di situ ya masuknya enak, pulangnya enak. Ya kan? Kalau nggak punya duit masuknya enak, pulangnya apa? Enak. Tapi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW.
dalam hadis yang panjang, yaitu hadisnya Umar bin Khattab, atau dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan yang terakhir ditanya tentang as-sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan beliau menyebutkan tidak bisa memastikan kapan terjadinya hari kiamat, hanya menyebutkan ammaratiha, yaitu tanda-tandanya, dan diantaranya yaitu seseorang yang tidak memakai alas kaki, bahkan telanjang, maksudnya orang-orang Arab, ru'a asyai, mereka penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba dalam membangun bangunan apa? Yang tinggi. Kemudian muncul pertanyaan, apa enggak boleh membuat bangunan tinggi? Boleh. Ya, enggak ada larangan. Selama ada manfaat, selama ada nilai-nilai kebaikan, maka tidak ada apa? Larangan. Tapi ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda apa? Kiamat. Dan ini tidak akan bisa dibendung. Ya, ini yang kemarin nomor 21. Nah, selanjutnya nomor 22, Masya Allah. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tapi sebagian besar sudah mulai banyak membiasakan ini, kita harus rubah. Ya. Apa di antara tanda-tanda hari kiamat kecil? Taslimul khassah, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang khusus. Ya. Jadi kalau ketemu orang, lihat dulu ini dia apa. Oh, kalau dari kelompok ini salam. Oh, bukan kelompok saya, nggak usah salam. Ya. Kenapa? Hukum asalnya salam itu alaman arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasulullah, salam itu selama kaum muslimin ucapkan saja, kenal ataupun tidak kenal. Ah, ini sudah mulai ini. Ya, subhanallah. Bahkan masjid itu sekarang ada label-labelnya. Majelis ta'lim itu ada label-labelnya. Oh, ini kelompok saya datang. Oh, ini bukan nggak datang. Ya, termasuk salaman pun begitu. Ya. Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Sudah terjadi apa belum? Nah, terjadi, ya. Padahal kata para ulama, syara'allahu salam, Allah mensyariatkan salam itu liyakuna alamati mahabbah, supaya menjadi tanda simbol adanya apa? Kasih sayang. Makanya orang yang sering mengucapkan salam minimal insya Allah tuh nggak ada hakad, nggak ada dengki di sini. Ya, cirinya kita marahan atau nggak marahan dengan orang itu gampang. Kalau masih mengucapkan salam sekalipun marah, mudah-mudahan nggak mangkal di sini. Tapi kalau orang biasa mengucapkan salam, sekarang nggak, itu sudah mulai dicabut tuh mahabbah. Ya, wawisol, dan menyambung. Ya, bainan nas, di antara satu manusia dengan yang lainnya. Makanya fayusallimus shaghir 'alal kabir. Dianjurkan dalam Islam yang paling utama yang mengucapkan salam itu yang umurnya lebih muda kepada yang lebih tua. Ya, ini idealnya memang. Tapi kalau ada orang tua menyalami yang lebih kecil umurnya, oh itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik itu kalau salam depan anak-anak itu lewat, salamin mereka, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian apa kata Anas? Kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya perhatikan yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Jadi kalau adabnya memang yang muda kepada yang tua itu mengucapkan salam. Tapi kalau ada yang tua memulai salam duluan, maka itu adalah apa? Akhlak yang mulia. Wal ghani 'alal faqir. Adabnya yang mengucapkan salam duluan adalah orang kaya terhadap orang fakir. Ya. Nah, kalau sekarang dibalik itu. Malah orang miskin yang harus apa? Nah, salamin. Kalau enggak diterima proposalnya, enggak dikasih bantuannya, enggak boleh. Ya, justru malah orang kaya yang butuh kepada siapa? Orang-orang fakir. Ya. Wal arabi wal a'jami, dan sesama orang Arab ataupun non Arab, wal abyad wal aswad, termasuk yang kulitnya berwarna putih ataupun berwarna apa? Hitam. Jadi ini kita mengucapkan salam nggak usah tebang pilih. Dengan siapapun, ketemu dengan orang, selama hakul yakin dia muslim, kecuali kalau ragu. Ya, kalau ragu. Kalau nggak ragu, apalagi di kita mayoritas muslim, apalagi di lingkungan yang insya Allah rata-rata kita kenal,
Setiap kali kita ketemu jangan lihat pecinya, karena sekarang peci juga udah ada merek-mereknya di sini. Ya, termasuk pecinya hitam, putih atau apa, kadang-kadang orang jadi simbol. Ya, mau apapun golongannya, dari ormas apapun, Islamnya Islam apapun, ya, yang penting selama dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ditambah lagi sebagian ulama lihat sholatnya masih menghadap kiblat atau enggak. Selama masih menghadap kiblat, nah ini mereka secara zahir kita menghukuminya apa? Muslim. Dimanapun berjumpa dengan mereka, kita mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Ya, dan hukumnya apa? Sunnah. Dan menjawabnya wajib. Dari mana hadisnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata, tidak akan kalian masuk surga. Nauzubillah. Karena kalau nggak masuk surga, masuk apa berarti? Nah, nggak ada tempat lain nanti di akhirat, ya. Hatta sampai itu minu kalian beriman. Jadi syarat kita bisa masuk surga yang pertama harus apa? Beriman. Ya, dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini muslim mukmin insyaallah. Ya. Dan secara zahirnya apalagi ini alhamdulillah. Kita sholatnya bahkan bukan hanya melaksanakan sholat tapi berjamaah di mana? Di masjid. Mudah-mudahan ini tanda-tanda keimanan dan Allah jaga sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya kata Rasulullah, wala tu'minu, dan kalian tidak dianggap beriman. Nah, tidak dianggap beriman di sini bahaya ini. Orang harus belajar, karena kalau adalah, ya, tandanya adalah nafyun, menafikan. Tapi bisa nafyul kamal, ya, bisa nafyul wujud. Kalau umpamanya menafikan tidak ada iman berarti kafir. Tapi maksudnya di sini la tu'minu, tidak sempurna keimanan. Ya, hatta tahabu, sampai satu di antara kalian saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, apakah kalian tidak mau saya tunjukkan kepada suatu amalan, idza fa'altumu, yang amalan ini kalau kalian kerjakan, tahabbtum, niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Ya, jadi amalan zahir supaya kita mencintai satu sama lain sama kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Afsyus salami fima bainakum. Ucapkan salam di antara apa? Kalian. Ya, ini harus hati-hati ini mulai di masjid ini. Kalau ada di antara kita yang ketemu sudah nggak ngucapin salam, jangan-jangan di sini sudah ada nggak ada mahabbah. Ya. Dan ini salah satu tanda bahwa tanda-tanda apa? Hari kiamat. Ya. Dan kalau kita tidak mau mengucapkan salam, boleh jadi nauzubillah, kalau tidak ada mahabbah di sini berarti keimanan kita tidak sempurna. Hatta walaupun sholat kita sehusyuk apapun, ibadah kita sebanyak apapun. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, yang didengar oleh para sahabat, ayyuhan nas afsyus salam. Wahai manusia semuanya, penduduk kota Madinah, tebarkan salam satu sama lain. Yang paling ringan maknanya memang hanya sekedar mengucapkan apa? Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Mudah-mudahan keselamatan Allah berikan kepada kalian. Ya, kita mau selamat apa mau celaka? Nah, makanya orang kalau dikit-dikit salam itu didoakan. Ya, dan yang menjawabnya juga waalaikumsalam. Ya, enggak egois, dan mudah-mudahan engkau juga Allah senantiasa jaga dalam kesalahan. Oh, subhanallah. Ya, nah, makanya ini harus sudah mulai kita amalkan ini. Enggak usah lihat mukanya, enggak usah lihat apanya. Selama dia muslim kita ucapkan apa? Salam. Syukur-syukur kalau dilanjutkan dengan musafah. Nah, ini nanti ada keutamaan khusus. Ya, tapi kalau salam, ya, dalam bahasa Arab artinya hanya mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dalam budaya kita orang Indonesia biasanya kalau salim itu tandanya apa? Nah, musafahah itu dalam bahasa Arab. Ya, salim itu assalamualaikum itu salim. Ya, tapi bahasa Indonesia kalau salim cium tangan kalau anak kecil umpamanya.
atau salaman, ya. Nah, ini tanda dekatnya hari kiamat kecil. Yang ke-22 hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang apa? Yang khusus, ya. Tanpa dia menyalami kaum muslimin yang lainnya. Yang diucapkan kepada mereka salam hanya orang-orang yang dia kenal saja, atau nauzubillah dari kelompoknya saja, ya, dari ormasnya saja, dari apa yang dia sukai saja. Padahal salam ini diharuskan, disyariatkan, disunnahkan kepada siapa saja. Dalam hadis lain, wa fi sahihaini, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang laki-laki, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayul islami khairun, Islam yang paling baik itu seperti apa? Ya. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, yaitu seorang muslim yang senang membagikan apa? Makanan. Ya, artinya senang menderma. Wa taqra'us salam, dan membaca apa? Salam ala man arafta, kepada orang yang engkau ketahui, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau ketahui. Kenal tidak kenal, kalau kita Islamnya ingin khair, maka ucapkan apa? Salam, ya. Ini tanda yang ke-22, ya. Dan ini sudah terjadi mungkin dari sejak lama, wallahu taala a'la wa alam. Ini mudah-mudahan kita coba budayakan, biasakan, ketemu dengan siapapun, kenal nggak kenal, kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Ya, selanjutnya ini langsung diborong nomor 23, 24 dan 25 karena memang ada kesamaan dalam satu hadis, ya. Apa tanda-tanda kiamat? Fusyut tijarah, semakin meluasnya dan melebar luasnya yang namanya perdagangan atau perbisnisan, ya. Dan ini subhanallah, apalagi dalam kondisi sekarang orang jualan online, lintas pulau, lintas negara, lintas benua, ya. Bahkan nggak tahu sudah ada mungkin yang lintas planet mungkin, ya. Karena sekarang konon katanya sudah mulai ada beberapa penghuni Mars, ya. Sudah ada diskusi bagaimana orang bisa sampai ke Mars. Ada yang menyebutkan sudah ada penghuninya di sana, ya. Nah, ini semakin luasnya perdagangan. Orang dulu kalau dagang ya barter, masih ini semakin menyebar luas kemana-mana, ya. Makanya sekarang musim apa? COD, kemana-mana. Nah, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, dulu nggak ada kebayang. Orang kalau beli ya samping kiri kanan ke warung, ya. Tapi ini subhanallah, ternyata makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, kita harus al-imanu bihi, iman minimal. Menyaksikan nggak menyaksikan, masuk akal nggak masuk akal, itu kalau akal ya tergantung di mana kita tinggal, kapan kita hidup, itu mempengaruhi. Tapi kalau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sahih, itu adalah bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang ke-23. Kemudian juga yang erat kaitannya musyarakatul mar'ah, keikutsertaan perempuan zaujaha dengan suaminya fit tijarah, ya, dalam bisnis. Jadi dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, generasi awal-awal, yang namanya perempuan tuh nggak ada yang ikut bisnis. Sedikit gitu. Tapi ini yang namanya semakin ke sini bahkan tidak sedikit yang menguasai dunia perbisnisan malah kalangan perempuan. Subhanallah. Ini kira-kira banyak apa enggak sekarang? Nah, banyak, ya. Saya baca dampak sosialnya. Kalau ada dalam rumah tangga, apalagi nggak beriman, istrinya lebih banyak hartanya dari suaminya, ini banyak kacau ini. Ya, kita lihat ada orang pengusaha perempuan, berapa kali dia nikah, nggak suka dengan suaminya, cerai. Nggak suka karena dia punya duit, bahaya, ya. Makanya diisyaratkan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda apa? Kiamat, ya. Kemudian apa? Sayutorah, ya. Yang ke-25, penguasaan monopoli ba'du tujar, sebagian pengusaha ala suk, terhadap pasar, ya. Katanya bapak ibu yang banyak tahu ini, beras lagi mahal, ya.
Padahal sepanjang kita naik kereta itu sawah semua. Sepanjang kita naik bis, sawah, kebun semua. Kenapa bisa mahal? Nah, ini sayutorah, dimonopoli. Disimpan di gudang-gudang. Oh, beras disimpan di gudang. Ya, dimakan. Tapi ini apa? Supaya teori ekonominya ketika permintaan tinggi di pasaran sedikit, maka harganya akan apa? Naik. Subhanallah. Ya, makanya dalam Islam nggak boleh tuh. Kita nggak boleh memonopoli, apalagi disengaja demi mendapatkan apa? Keuntungan. Karena teori ekonomi ya gitu. Ketika permintaan tinggi, kemudian barangnya sedikit, maka biasanya harganya apa? Naik. Ya, kalau disengaja nggak boleh. Sayutorah ini yang dilakukan, dan ini secara dunia ekonomi yang sedang menguasai dunia hari ini, itulah yang disebut dengan apa? Kapitalis. Siapa yang paling besar kapital, itu dia akan menguasai pasar. Ya, makanya sulit sekali orang-orang kecil bisa naik. Ya, termasuk mudah-mudahan Allah tolong kita, negeri ini salah satu di antara yang bahaya. Banyak orang yang kayanya nggak ketulungan. Satu orang sebanding dengan 100 juta. Satu orang sebanding dengan puluhan juta. Ini berbahaya. Ya, nah, makanya kita ini harus betul-betul kalau ada orang kaya ada kewajiban yang namanya apa? Zakat. Kalau mau ditambah lagi boleh dengan apa? Sedekah. Ini untuk menyeimbangi antara orang kaya dengan orang miskin dalam Islam. Ya, nah, ini 3 tanda sekaligus, nomor 23, 24, 25. Ya. Dan ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata para ulama hadis ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya di antara sudah terdekatnya tanda-tanda hari kiamat, taslimul khassah yang disebutkan sebelumnya, hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang khusus saja. Wa fusyuwit tijarah, kemudian kata Rasulullah semakin menyebar luasnya apa? Perdagangan. Hatta sampai tu'inul mar'atu zaujaha, seorang perempuan membantu suaminya ala tijarah dalam perdagangannya. Wa qat'ul arham, dan juga memutuskan hubungan silaturahim. Nauzubillah. Wa syahadatu zur, termasuk sumpah dusta. Nah, ini banyak. Demi Allah, padahal dia enggak. Ya, nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Wa kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan sumpah yang benar, yang hak. Jadi orang dia sebetulnya tahu yang hak tapi enggak berani karena takut. Ya, sekarang banyak yang takut. Ya, padahal kita harus takut kalau tidak berada dalam al-haq. Karena kalau jabatan, harta, kedudukan akan dipergulirkan. Ya, ini yang berat, orang semakin tinggi ilmunya, kadang-kadang semakin banyak yang disembunyikan dan gak berani bicara yang hak. Orang ini akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda apa? Hari kiamat. Nauzubillah. Ya, nah ini makanya kita harus berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari akhlak yang tidak mulia. Ya, nah ini tanda hari kiamat yang ke-23, 24, dan 25. Kemudian tanda yang ke-26, syahadatu zur, sudah disebutkan dalam hadis yang tadi, yaitu sumpah palsu. Ya, wa syahadatu zur, dan yang dimaksud dengan sumpah palsu, an yakdzibal insanu fi syahadatihi, yaitu seorang manusia bersumpah tapi dia dusta dalam sumpahnya. Alal akharin, dan sumpahnya ini bukan kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Ya, umpamanya kita ditanya di persidangan atau ditanya biasa untuk tabayun, kamu A, dia bilang enggak, padahal iya. Nah, ini termasuk apa? Syahadatu zur. Ya, tidak boleh dalam Islam. Fayashhadu anna fulanan, maka dia bersaksi bahwasannya ada seseorang lahu hakun ala fulan, bahwa dia harus membayar kepada orang lain. Umpamanya, ini yang punya hutang ini A atau B.
Ya, harusnya yang benar adalah A, tapi dia bilang B. Dan ini mungkin banyak, ya. Makanya subhanallah, ngeri apalagi di kota-kota gini. Banyak tanah double suratnya. Ya, double suratnya. Bahkan orang yang sudah ratusan, puluhan tahun keluarganya di situ, tiba-tiba kepemilikan tanahnya jadi milik siapa? Orang lain. Dari mana ini? Kan nggak mungkin muncul itu ada surat tanah. Berarti ada orang yang apa? Dusta. Ya, masya Allah. Ini termasuk zuron wa buhtanan, adalah dusta, ya bahkan kebohongan yang besar. Wahya min kabairi dzunub, dan jangan dianggap sepele. Dalam Islam ini termasuk dosa besar. Ya, apalagi kalau ada kaitannya dengan harta, dengan kehormatan, dengan darah seseorang. Nauzubillah, bisa jadi gara-gara dia sumpah palsu umpamanya, orangnya dihukumi hukuman mati. Itu dia sama dengan membunuh secara tidak langsung. Ya, makanya ini harus hati-hati. Makanya subhanallah, kalau kita lihat sampai dalam praktek peradilan, orang kalau mau disumpah itu ditaruh di atasnya Al-Quran. Kalau dia muslim, ya, itu sebetulnya harus jadi pengingat tuh. Orang kalau mau bohong harusnya balik lagi, jangan bohong. Ya, tapi ini ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Dia disumpah sesuai dengan agamanya, bahkan langsung pakai Al-Quran kalau dia muslim, tapi yang dipersaksikan masih apa? Dusta. Ya, dan semakin kesini semakin tipis imannya, itu pasti akan semakin apa? Banyak. Ya. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya muttafaqun alaih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, tidaklah aku kabarkan kepada kalian. An-naba itu artinya al-khabar, ya. Makanya ada surat namanya surah apa? An-naba. Unabbiukum artinya saya beritakan kepada kalian. Bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar dosanya. Ya. Jadi ada kabair itu levelnya bertingkat-tingkat. Ini Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, mau nggak diberitahu dosa besar yang paling besar dosanya? Tingkatannya paling apa? Atas. Ya, subhanallah. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah barang tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar dosanya, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, yaitu membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, nauzubillah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidaini, dan berbuat durhaka, tidak berbuat baik al walidaini, kepada siapa? Kedua orang tua. Wa jalasa. Ya. Tadinya Rasulullah menyampaikan hadis ini sambil nyender gini. Tiba-tiba langsung duduk tegak. Ya. Ya, ini untuk menyebutkan yang ketiga. Kenapa? Ini isyarat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik umumnya orang pasti nggak menerima. Ya. Karena orang yang menyekutukan Allah dengan apapun secara logika pun nggak masuk akal. Kalau ada orang umpamanya dia menyembah Allah tapi dengan perantara batu. Batu ini la yadurru wa la yanfa. Tidak bisa mendatangkan madarat dan juga tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat, karena hawa nafsu saja. Makanya orang umum cenderung, oh ini perbuatan syirik. Ya. Berdusta, berbuat durhaka kepada orang tua, itu juga biasanya orang akan Allah perlihatkan langsung balasannya di dunia. Nah, tapi ini yang ketiga ini banyak orang yang nggak sadar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya duduknya nyender sampai beliau berdiri tegak. Ya, nah, apa kata Rasulullah? Ala wa qaulu zur, hati-hati, ketahui oleh kalian, wahai para sahabat khususnya ini dulu, dan ini bagi kita umat beliau, siapapun nanti sampai hari kiamat, termasuk dosa besar yang paling besar adalah berbicara yang dusta, khususnya dalam bab persaksian. Ya, karena tadi bisa jadi orang bersaksinya tidak benar, yang harusnya dia hidup jadi mati, yang harusnya dia bebas jadi dipenjara, yang harusnya dia terhormat jadi dihinakan. Umpamanya nauzubillah dituduh berzina, dituduh nyerong dan lain sebagainya, kemudian ada orang yang bersaksi, ya. Nah, ini makanya termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Wa syahadatu zur,
Dan yang namanya persaksian yang dusta itu laisat khassah bisyahadati 'indal qadhi awil hakim. Yang namanya persaksian dusta bukan hanya khusus ketika orang bersaksi di hadapan qadhi atau hakim saja, bukan. Ya. Karena kalau ini tadi resmi itu. Orang yang biasanya dihadirkan, disumpah, ditanda tangan, ini sudah jelas pasti, ya. Kalau umpamanya dia berdusta, itu sudah parah tingkatannya. Bal hiya 'ammah. Tapi kata Syekh yang menulis kitab ini, tapi ini berlaku umum. Ya, artinya saya kan nggak pernah diminta hadir di persidangan. Ya, kita bukan ahli, bukan orang yang dimintakan pendapatnya. Insya Allah terbebas. Hati-hati, karena ini juga berlaku apa? Amma, dimanapun, kapanpun, fi kulli syahadatin, dalam segala jenis persaksian. Ya, ini termasuk harus hati-hati. Makanya kita mudah-mudahan tinggal satu lingkungan, saling jaga satu sama lain. Pernah kejadian kami mahasiswa 2000 berapa itu yang sedang musim-musimnya puncak-puncaknya teroris. Ya, makanya kami diajari kalau ngontrak ketemu dengan RT, RW, tokoh di situ, kenalkan saya mahasiswa, saya pendatang, biar tahu kenal. Ya, ini tiba-tiba saya lupa tahunnya tahun berapa itu. Ya, di daerah Jati Padang situ dengan daerah Ciputat, tiba-tiba kosan digerubuk oleh Densus. Ya. Dan ternyata apa? Ini yang digeledah rumahnya, masyarakat situ nggak ada yang kenal. Orangnya nggak pernah kelihatan, kalau lewat nggak pernah permisi, apalagi salam. Ya, yang ada dia masuk keluar, mereka nggak tahu. Ya, sehingga apa? Ketika digeledah nggak ada yang membela, nggak ada yang memberikan informasi. Bahkan sebagian, nauzubillah, malah dia seneng. Wah, alhamdulillah. Lagian nggak pernah sosialisasi. Nah, kalau kita apalagi tinggal ini satu kampung, satu komplek, kalau bisa harus tahu. Ya, harus tahu. Termasuk, ya, kalau ada orang baik tiba-tiba seperti itu, kita harus sampaikan, saya kenal ini orang. Nah, adapun nanti kesalahannya orang mungkin punya apa? Punya salah. Ya, mungkin punya salah. Jangan sampai ada orang yang sakit, tetangganya nggak tahu. Ya, saya menangis sekali baca berita ada orang tua meninggal, baru ketahuan 7 hari. Ya, baru ketahuan kemana itu tetangganya, anaknya siapa itu, sampai kok nggak ada orang meninggal, nggak ketahuan. Ya, nah, makanya ini kita, ya, tanda-tanda hari kiamat yang ke-26 adalah apa? Sumpah palsu. Ya, dan ini banyak orang sekarang sumpah palsu biasanya hanya ingin mendapatkan apa? Nah, ini uang, ya, materi. Nauzubillah. Ya, ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang 27 kebalikannya, kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan kesaksian yang hak, yang benar. Jadi kalau yang palsu, dia tahu bahwa orang ini salah, dibenarkan. Kalau ini dia tahu yang benar tapi disembunyikan, gak mau mengungkapkan. Umpamanya ada orang curang, gak berani dia. Ya, justru malah ditutup-tutupi. Nah, ini tanda-tanda apa hari kiamat? Kira-kira kejadian apa enggak ini? Nah, kejadian banyak. Jangan bicara yang besar. Kita di lingkungan yang kecil tuh. Ya, banyak orang yang sebetulnya ini benar tapi ditutup-tutupi. Sehingga apa? Ini semakin banyak kemungkaran di masyarakat kita. Karena kemungkaran itu rumusnya bukan nggak ada orang baik. Orang baik banyak tapi diam. Makanya dalam Islam yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk apa? Inti daripada ajaran agama Islam. Karena apa? Kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu pasti kemaksiatan akan meluas kemana-mana. Ya, meluas kemana-mana. Makanya kami dulu punya guru yang setiap malam Kamis ada pengajian tafsir. Ya, beliau sering muncul di televisi. Dulu punya kajian di daerah Jakarta Selatan, Dr. Amir Faisal. Ya, beliau termasuk pakar tafsir S1, S2, S3. Beliau menyelesaikan di bidang tafsir di Islamabad, Pakistan. Itu kalau lewat di Pasar Rebo, flyover itu. Ya, kalau sore atau menjelang malam itu Bapak Ibu kalau lewat ke situ, laki perempuan. Nah, beliau apa? Untuk supaya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya bisa menjawab, turun dari mobil. Jadi setiap kali lewat ke Pasar Rebo atau di Kalibata situ, dulu sekarang sudah ditutup ya. Banyak orang kau nggak jelas laki perempuan, beliau turun tanya, "Kamu udah nikah?"
pulang, gitu aja udah. Karena kan bukan pejabat, bukan apa, nggak mungkin maksa. Tapi minimal sudah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, sudah jatuh hukumannya di hadapan Allah. Kalau ditanya, kamu dulu lihat ini kok diem aja? Saya ya Allah sudah menegur, sudah nanya, ya Allah kamu sudah nikah apa belum? Urusan dia, saya bukan pejabat, bukan yang punya otoritas. Kalau umpamanya mungkin saya bisa bubarkan. Ya, nah ini kita pun di lingkungan yang terkecil, kalau ada orang sempoyongan minum apalagi, jangan diam, tegur saja. Kita nggak berani negur, bilang ke yang punya wewenang RT RW. Ya, nah, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Jaga kita. Nah, ini ada orang yang dia tahu yang benar tapi dia sembunyikan, ya. Amarallahu taala al-muslima. Allah taala memerintahkan orang muslim an yansura akhahu zaliman au mazluma, untuk menolong saudaranya yang muslim baik dalam kondisi dia zalim atau terzalimi. Ya. Jadi yang harus ditolong itu biasanya dalam mindset kita, pandangan kita yang menzalimi atau yang dizalimi. Nah, kalau dalam Islam dua-duanya. Jadi kalau ada orang mau bunuh orang, yang harus ditolong itu yang mau bunuh dan yang mau dibunuh. Gitu. Ya. Nah, biasanya kita fokus hanya kepada apa? Yang terzolimi. Dalam Islam itu dua-duanya. Bagaimana orang yang umpamanya mau berbuat zolim, kalau bisa kita tahan supaya dia nggak jadi berbuat apa? Kezoliman. Dan kalau orang yang mau dizolimi, kalau bisa dia terhindar dari perbuatan apa? Yang zolim. Dan ini harus dua-duanya kalau bisa. Ya. Fatarudz zalima an zulmihi, sehingga mampu mengendalikan orang yang berbuat zalim dari perbuatan kezalimannya kalau bisa nggak jadi. Wa tastakhriju haqqal madlum, dan kalau bisa hak-haknya orang yang terzalim itu dikembalikan. Nah, ini istata'at, kalau memang apa? Bisa. Makanya ada syariat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya menyembunyikan kesaksian yang benar. Ya. Karena apa? Bisa jadi orang yang terkena kezaliman atau berbuat zalim semakin semena-mena karena ada orang yang tahu kebenaran tapi dia malah apa? Menyembunyikannya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 283. Ya, ini penggalan ayatnya. Wala taqtumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Kata Allah, wala taqtumus syahadah, dan janganlah kalian semua menyembunyikan apa? Persaksian. Ini larangan dari Allah, ya. Jadi kalau kita ditanya tahu, sampaikan saja, ya, sampaikan saja, ya, apa yang memang itu kenyataannya benar. Jangan apalagi nauzubillah diputar balikan, di apa, enggak boleh, ya. Wa may yaktumha, dan siapa yang menyembunyikan persaksian yang benar, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya orang ini pasti orang pendosa, termasuk hatinya itu pasti dia berdosa, ya. Karena apa? Orang biasanya hati dengan yang diucapkan kadang-kadang bertolak belakang. Kalau hatinya masih bersih, itu pasti akan nggak jadi. Tapi kalau orang dia sudah tahu hatinya menolak, masih mengucapkan yang tidak sesuai, ini pertanda bahwa orang ini sudah lemah imannya, ya. Makanya nggak boleh, ya, kita menyembunyikan kesaksian, apalagi terkait dengan hal-hal yang penting. Kalau kita tahu diminta tanpa diminta, ya, maka kita harus menyampaikan kesaksian yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang kita ketahui, ya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat yang ke-27. Kemudian yang selanjutnya yang ke-28, zuhurul jahli, semakin nampaknya dan meluasnya kejahilan, kebodohan, ya, khususnya nauzubillah di kalangan kita umat Islam. Ya, ada yang nanya, gimana saya nggak sholat 5 tahun? Lah, nggak sholat 5 tahun, gimana ceritanya? Ya kan? Ini tandanya apa? Jahil. Karena dia kalau umpamanya cerdas, nggak mungkin nggak sholat. Ya kan? Orang kita sholat ini, yang pertama sholat itu ittifaq, ijma para ulama. Bahkan nggak perlu nanya ulama. Orang-orang awam pun tahu sholat 5 waktu itu hukumnya apa?
Wajib. Dan wajib itu kalau ditinggalkan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Dosa. Berarti kalau ada orang nggak sholat itu dia jahil. Ya. Bahkan bukan hanya jahil secara teori, praktek double itu. Jahilnya jahil murakkab. Ya. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit. Ini saya diceritakan di dekat dari sini kompleknya. Di Ramadan 2 apa 3 tahun ke belakang. Ada seorang guru, dia ngajar. Karena musim Covid, ada satu muridnya yang tiap kali ditanya dalam Zoom itu nggak respon. Ya, tapi ini guru luar biasa, ya. Makanya guru itu pahalanya besar. Ya, sudah jangan sampai gajinya dikit, ya, berkahnya juga dikit gitu. Caranya bagaimana kalau guru? Ngajar aja. Ngajar aja, Allah akan datangkan pintu keberkahan yang lain. Ya, jangan mikir gimana saya bisa haji, bisa umroh. Biarkan Allah yang punya cara. Ya, karena di negeri ini memang belum baik, belum maksimal. Ya guru-guru diapresiasi. Tapi ini saya luar biasa, ini ibu-ibu ngajar dia. Di Zoom ini anaknya pernah diutus dari sekolahnya bahkan sampai ke luar negeri. Tapi setiap kali ngajar di Zoom biasanya kalau normal itu dia aktif respon. Ini nggak respon sama sekali. Datangi ke rumahnya, subhanallah, ternyata ini anak orang kaya. Bapaknya, ibunya kerja di Kementerian Luar Negeri, jadi jarang ada di rumah. Ya, kata ibu ini di rumahnya ada kolam renangnya, dia kamar sendiri, ada TV-nya, gitu. Ya, nah ternyata anak ini, wallahu taala alam, ibu ini nggak tahu nama penyakitnya apa. Jadi dia kalau di Zoom pakai layar itu kayak nggak bisa ngomong. Ya, jadi gugup dengan sendirinya. Nah ini nggak ketahuan itu. Karena apa? Ibu ini curiga anak ini cerdas, ada muncul mukanya dia. Subhanallah. Giliran waktu sholat. Ibunya ini ingatkan, ayo kita sholat. Apa kata anak ini? Ibu, saya udah gak tahu tata cara wudhu. Bayangkan, berarti berapa tahun tuh dia gak sholat. Ya, tata cara wudhu apa? Gak tahu. Sampai akhirnya ibu ini ke kamar mandi, dia praktekkan wudhu dan diajari cara wudhu. Ini berarti orang ini sudah apa? Jahil. Padahal yang namanya orang, ya seininya masa wudhu sih gak tahu. Ya kan? Tapi subhanallah ini kejadian, ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat, semakin nampak orang yang apa? Jahil. Dan dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang Allah minta kita tambah itu hanya ilmu. Ya, karena apa? Kalau orang berilmu, insya Allah yang lain akan ikut. Ya, rumusnya apa? Orang kalau nanam padi pasti rumput ngikut. Tapi kalau nanam rumput jangan harap akan ada padi di situ. Ya. Orang yang berilmu itu gak akan ikut tuh yang lain-lain. Makanya dalam Al-Quran surah Toha ayat 114 yang diminta oleh Allah kepada Rasulullah supaya ditambah hanya satu. Wa qur rabbi zidni ilma. Gak ada dalam Al-Quran wa qur rabbi zidni mala. Harta itu gak ada. Wa qur rabbi zidni kontrakan. Gak ada. Satu yang diminta ziyadah tambah itu hanya apa? Ilmu. Ya. Dan orang semakin bertambah ilmunya akan bertambah harapannya, keimanannya, amalnya, motivasinya, ya. Dan insya Allah kalau saya perhatikan bedanya orang supir dengan yang disupiri itu level ilmunya, ya. Orang yang nyupir ya dia pendidikannya saja SD aja nggak lulus, tapi yang disupiri oh dia sarjana, oh dia, ya. Itu secara materi saja ilmu seperti itu. Apalagi kalau ilmunya yang bisa sampai hakikat mengantarkan kita kepada Allah. Jangankan dia punya harta di mana-mana, orang kalau ilmunya dalam nggak punya apa-apa, itu dia seolah-olah paling kaya di dunia. Subhanallah, ya. Nah, makanya ini kita minta kepada Allah supaya ditambah apa? Ilmu. Makanya jangan dirubah-rubah doanya, ya. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya. Jangan karena orang sekarang musim beli mobil, Rabbi zidni mobil. Nggak usah. Ya, karena yang namanya mobil belum tentu apa bermanfaat, tapi ilmu idealnya memang harusnya bermanfaat, ya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dicela sekali dalam Islam orang yang jahil. Ya, jadi kalau kita jahil jangan bangga, bunuh. Cara bunuhnya bagaimana? Belajar. Kalau kita jahil jangan merasa bahwa ini adalah takdir Allah, enggak. Kita punya takdir untuk merubah. Caranya bagaimana? Belajar, hadir di majelis ilmu, ikut program, latihan, apa, semua bisa diupayakan, ya. Nah,
Wa dhamma sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat mencela, tidak menyukai seorang muslim tapi dia apa? Jahil. Ya. Makanya para sahabat itu kalau kita baca, ada yang tadinya fokus ternak kambing, dia sudah mengucapkan Islam, tapi dia belajarnya sehari datang sehari enggak, teman yang datang, sampai akhirnya dia memutuskan sudah, dia tinggalkan itu, dia punya ternak kambing dan belajar fokus kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita minimal belum bisa seperti itu. Masa sepekan sekali nggak bisa hadiri majelis ilmu. Kita ngantor bisa 5 hari dalam sepekan. Masa ngaji Quran, tadarus, tahsin seminggu hanya 2 kali, hanya 1 jam, 2 jam kita berat. Ya, dan ini yang membuat kita umat Islam selalu ketinggalan karena memang kita tidak cinta ilmu. Ya, dulu di majlis-majlis seperti ini, di majlis-majlis masjid-masjid, di pelataran-pelataran masjid itu semuanya ramai, semuanya dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu. Ya, nah kita insya Allah hari ini termasuk subuh ini bagian dari mentradisikan sunnah hasanah, tradisi yang baru, senang hadir di majlis ilmu. Minimal insya Allah anak-anak kita yang lihat kita hadir di majlis ilmu akan terpengaruhi. Ya, yang punya cucu, punya tetangga, minimal insya Allah mereka sedikit demi sedikit akan senang menuntut ilmu. Ya, pada prinsipnya memang orang semakin banyak ilmunya, itu insya Allah harapannya semakin dekat kepada Allah dan semakin bertambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini karena sudah syuruk ya. Nah, sudah, ini beberapa tanda-tanda sampai nomor 28 umumnya sudah terjadi, sudah banyak, bahkan sudah menyebar luas. Kita tidak akan mungkin bisa memendung tanda-tanda hari kiamat ini. Yang mungkin kita lakukan kalau ada pada diri kita, kalau bisa dihilangkan, jauhkan. Kalau ada di sekitar kita, kita bisa rubah, kita ajak menuju kebaikan. Kalaupun enggak, ini mudah-mudahan isyarat kuat, karena kalaupun kita tidak menyaksikan as-sa'ah, kiamat yang diceritakan, al-insyiqaq, al-qamar, semua surat-surat dalam Al-Quran, yang sudah pasti akan menghampiri kita kiamat kecil, yaitu kematian. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Yang sudah banyak ilmunya, banyak amalnya, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, mari kita sama-sama mulai. Dan dalam Islam tidak dikenal yang namanya kamus terlambat. Semua amal soleh sekecil apapun, selama kita masih hidup, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, itu akan dinilai, dicatat pahalanya oleh Allah. Kalau ada perilaku kita yang sudah baik, bahkan dianjurkan dalam Islam, kita lanjutkan, bahkan kita tradisikan. Mudah-mudahan ini niat kita jadi ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita berdoa, mudah-mudahan semua kita Allah panjangkan umur, berikan sehat walafiat, bisa sampai nanti di bulan suci Ramadan memperbanyak ibadah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.